Peggy Setiawan dan Mas Tony ya, Betul. pengacara ya, Iya. pengacaranya Peggy. Jadi sebenarnya gimana ini? Mas Peggy sekarang udah bebas. Bebasnya dari pra peradilan. Benar. Oke. Tapi nanti akan ada pengadilan lagi. Kurang tahu itu. Kurang tahu. Jadi artinya dinyatakan tidak bersalah. Benar. Semua itu dikabulkan. Yang paling penting adalah penetapan tersangka. Nah, Oke. Jadi tersangka yang disandang atau yang ditetapkan terhadap Peggy Setiawan ini pada 8 Juli 2024 kemarin melalui Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu dinyatakan tidak sah. Tidak sah. Ya, dan batal demi hukum. Batal demi hukum. Bisa Iya. naik lagi nggak ke pengadilan? Nah, karena kasus ini masih ada korban dan Polda Jawa Barat pernah mengumumkan ada 3 DPO, sementara penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan batal, tentu DPO itu masih ada. Tapi bukan Peggy Setiawan. Ya Peggy alias Peron kalau berdasarkan DPO ya. Ya, atau nggak, maksud pertanyaan saya bisa balik lagi nggak ke dia ini, Mas? Oh, kalau ke dia saya rasa tidak. Anda rasa Tidak tidak? mungkin. Jadi alat bukti yang dimiliki penyidik, Bang Deddy, itu sudah diuji. Pada saat penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi, tentu dalam berkas perkara itu semua alat bukti itu dicantumkan. Ya, ini kan Peggy ini kan cuma atas dasar namanya doang kan ditangkap kan? Atau gimana? Nah, alat bukti itu ya, itu ternyata alat buktinya keterangan saksi. Iya, keterangan saksi Ya, yang yaitu temannya temennya. satu sama yang kesurupan. Bukan. Kesurupan nggak masuk. Keseruan nggak masuk. Oke. Itu saudara Aep dan Sudirman. Yang lihat dari 100 Yang meter lihat jauh. dari 100 meter. Dan pada saat Aep. ini Anda bebas, katanya saksinya hilang, benar? Benar. Saksinya Benar, hilang sekarang. benar. Jadi Anda bebas, saksinya hilang. Hilang. Wow. Maaf, pertanyaan saya. Anda kan di mana-mana mengatakan bahwa sempat mengalami kekerasan, itu benar tidak? Iya, waktu awal-awal itu benar. Di kantor polisi? Iya, benar. Kurang tahu itu tujuan mereka siapa. Seperti yang penting kan yang terjelas ya mungkin seperti itulah. Mereka yang lebih tahu gitu. Nggak, maksud saya apakah itu tujukan maksudnya supaya Anda ngaku gitu atau gimana? Kurang lebih sih seperti itu. Karena saya kan kekeh dalam pendirian saya, emang saya ngerasa nggak bersalah. Dan mereka juga mungkin kekeh dalam pendirian mereka suruh ya. Mungkin mereka menuduh sama saya bersalah seperti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah sebuah skenario, ya kan di kasus ini nih Peggy berdua ya mengatakan ini adalah semuanya skenario untuk menangkap kalian. Menutupi apa dong? Ya, kami tidak tahu ya untuk menutupi apa. Yang jelas gini. Tapi ada yang ditutupin dong berarti. Kalau skenario kan untuk menutupi sesuatu dong. Membuat sebuah cerita pasti untuk menutupi sesuatu, betul nggak? Betul. Ya Analoginya. bisa jadi untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Apalagi kan? Dan pelaku yang sesungguhnya itu jika kemudian terungkap bisa jadi menutupi kasus yang lebih besar. Dan hadirnya sosok Peggy ditangkap ini akhirnya jadi membongkar semuanya. Saya akhirnya bisa mengatakan demikian sehingga bisa menyimpulkan yang disidangkan ini adalah skenario. Kami menyimpulkan seperti itu ya dengan membaca putusan pengadilan. Bukan tanpa dasar saya mengatakan seperti ini. Ya. Nah, kalau saja CCTV itu dibuka, tentu ya itu bukti yang scientific evidence yang tidak bisa dibantah. Ini kalau benar nih ceritanya seperti ini kan berarti banyak sekali dong kasus-kasus yang sebenarnya kita nggak pernah tahu tapi berskenario. Jadi artinya keluarganya Vina saja mengatakan bukan dia pelakunya. Bukan dia, tidak yakin. Itu yang paling penting. Jadi kalau kakaknya saja tidak yakin dia, bukan dia, kenapa oknum penyidik itu ngotot gitu loh? Oke lah ada alat bukti. Tapi di jawaban pra peradilan, Bang Deddy, kan kami mengajukan permohonan pra peradilan. Penyidik Polda Jawa Barat menjawab, pada pokoknya alat bukti apa sih yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka? Nggak ada gitu kan? Dibuka lah ya. Ternyata setelah dibuka, jawabannya itu cuma keterangan saksi, ada 13 saksi. Coba. Tidak ada yang scientific evidence, CCTV kayak sidik jari kayak. 13 saksi itu kan juga nggak ngeliat mukanya secara jelas Tidak. kan? Dan yang dua pun saya kasih tahu, Aep dan Sudirman pada kesaksian tahun 2016 untuk menjerat
Peggy. 8 Teman-teman terpidana. 8, ya. Ya, itu AEP ya terutama untuk menjerat 8 terpidana. Ya termasuk Sudirman juga dijerat berarti kan. Kesaksian AEP untuk menjerat 8 terpidana pada tahun 2016 tidak ada ngomong atau mengatakan memberi kesaksian bahwa melihat Peggy Setiawan ciri-cirinya dan melihat sepeda motor smash warna pink. Tidak ada. Begitu tahun 2024 dalam jawaban Prapit Polda, begitu tahun 2024 penambahan keterangan dari AEP itu mengatakan ditambahkan 2024 bahwa AEP pernah melihat Peggy di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna pink. Tapi kan saya masih nggak ngerti AEP ini mengenali wajahnya tidak? Apakah ada sketch wajahnya, gambar wajahnya, atau nggak ada sama sekali? Tidak ada. Pada saat Polda Jawa Barat pada tanggal 14 Mei merilis DPO ke publik, ya itu kan DPO-nya semua kan topi koboi itu nggak ada fotonya. Artinya kalau begitu 8 yang tertangkap itu tidak jelas juga dong? Tidak jelas, makanya Pak Rudiana tiba-tiba dalam BAP nomor 5-nya itu menjelaskan 11 pelaku nama-namanya, sementara AEP juga menginformasikan itu awalnya dari jarak 100 meter, lalu dari mana menangkap orang-orang ini kan, Bang Deddy? Banyak tentu. Saya pernah ke Mabes Polri aja pada ngucapin selamat. Iya, saya pernah main ke Mabes Polri. Mabes Polri aja mengucapkan selamat dia keluar. Ini gimana ceritanya? Saya sendiri ya, tidak sama Peggy waktu itu. Karena ada teman-teman, saya main ke sana. Itu saya nggak kenal loh ya. Saya baru masuk ke Bareskrim itu pada keluar jam kerja kan, jam setengah 5, jam 5. Bang Tony selamat bang. Selamat ya. Coba sampai ke atas pun keren Bang Tony katanya. Ini tapi siapa jadi pelakunya katanya gitu. Pengacara terpidana ini kan tidak terima dengan keterangan AEP karena asal mula Rudiana mendapatkan orang-orang itu dari AEP kan. Iya. Nah, enggak maksud saya gini bro. Artinya kan AEP bisa mengarang nama dong. Ya, bisa ngarang dong nama itu. Ya, makanya kalau dia tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, ke penyidik tidak terbukti, ya berarti kan ngarang. Nah, ini yang nama pada saat itu Peggy atau Perong itu dari dia. Kalau berdasarkan BAP dari Rudiana. Iya, ada nama Peggy atau Perong. Ada, Peggy alias Perong. Peggy nah, alias lu Perong. Memang panggilannya Perong? Enggak, sesungguhnya bukan. Ada nggak sih waktu di saat itu pemeriksaan dan polisinya siapapun oknumnya minta Anda untuk mengatakan bahwa Anda pelakunya? Ya itu pasti ada itu. Pasti ada. Cuman saya kan, ya saya nggak salah kok, buat apa ngaku? Kalau saya ngaku itu sama saja saya membohongi publik dan membohongi keluarga seperti itu. Pemulihan itu sudah dituangkan di putusan, ada di amar itu. Amar putusan pra-peradilan itu ada. Jadi artinya sudah menyatakan ya memulihkan nama baik, harkat martabat Peggy Setiawan ini sudah ada. Yang belum ganti kerugian aja. Ya itu sulit ya. Iya. Oh wow, berarti kemarin itu yang 8 di penjara itu pengacaranya juga oke gitu maksudnya? Iya. Terkenal. Iya. Tapi masuk? Enggak, waktu yang 8 mah waktu 2016 itu pengacaranya itu ya memang tidak terkenal ya. Oh sekarang baru. Ya yang sekarang yang mau melakukan peninjauan kembali. Ya. Okay. Jadi sekarang ini kan setelah rame 7 dipegang oleh timnya Pak Otto Hasibuan gitu kan. Kemudian 1 dipegang oleh timnya Parat Abbas Ibu Titin. Kalau ini tidak terungkap di Peggy dan Peggy-nya sekarang lepas, kan artinya ini jadi bola liar lagi kan bro? Dan artinya skenario, misalnya ini sebuah skenario, artinya skenario yang dicoba dijalankan gagal. Betul. Kalau skenario yang coba dijalankan gagal, pasti ada orang yang emosi kan? Pasti. Ya, karena tadinya rencananya sudah dianggap sempurna nih ya. Tapi ya nggak sempurna juga karena nggak ada bukti, nggak ada apa ya. Harusnya. Kalau kasus-kasus ini sekarang seperti ini dan tidak ada bukti dan tidak ada apa-apa, harusnya sudah selesai atau gimana? Atau dicari lagi dari ulang? Ya karena ada korban. Dicari. Bang Deddy, maka harus dituntaskan. Walaupun sudah lama. Walaupun sudah lama. Oke.
Rudiana itu seorang Ibtu. Sekarang nih, dulu waktu 2016 Aibtu masih. Tapi sekarang Rudiana hanya berpangkat Aibtu. Rudiana telah diperiksa oleh Dit Propam dan Itwasum, terutama Propam yang kami ketahui ya. Hasilnya sudah diumumkan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran. Diumumkan oleh Kadif Humas Polri, Pak Irjen Sandi Nugroho. Padahal saya yang di luar saja, bukan pemeriksa polisi, bukan Propam, sudah melihat bahwa sejak awal Pak Rudiana menangkap 8 pelaku yang bukan tertangkap tangan, kejadiannya udah 3 hari lalu, kemudian ditangkap 31 Agustus berdasarkan informasi dari AF, itu jelas pelanggaran HAM, itu jelas pelanggaran prosedur. Karena dalam KUHAP itu yang namanya penangkapan itu harus ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup dari mana? Saksi-saksi belum pernah diperiksa, laporan belum pernah dibuat, DNA belum pernah dites. Tapi kan kalau kita bicaranya Pak Rudiana ya, Pak Rudiana ini kan orang tuanya Eki. Iya. Masa dia nggak mau nangkap pelaku sebenarnya? Ya, tidak tahu. Mungkin ya kalau beliau melihat dari, saya sambung ini dulu biar nyambung pertanyaan itu ya. Artinya pelanggaran Pak Rudiana ini jelas. Kenapa keputusan Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran. Sehingga saya menyimpulkan kalau sekelas Rudiana ya hanya pangkatnya itu, lalu Mabes Polri sekelas Irjen ya, Inspektur Jenderal menyatakan tidak ada pelanggaran, ini berarti Rudiana ini ada kekuatan besar di balik itu. Gimana? Bukan masalah saya kehabisan kata-kata. Saya nggak bisa ngomong macam-macam karena kasus sebenarnya aja saya nggak tahu gitu. Ini kemana nih larinya nih kemana gitu. Ini kan kita semuanya asumsi. Asumsi yang keluar karena ternyata ini salah. Ternyata ini salah. Ini ada kemungkinan salah. Jadi benar katanya Pak Tony tadi bahwa kasus besarnya itu belum tahu apa sebenarnya kan. Betul. Mungkin ada menutupi sesuatu atau ada kejanggalan tertentu. Kasus besarnya aja kita belum tahu seperti apa gitu. Ini lebih rumit dibandingkan kasus cyanida menurut saya. Aduh, oke. Bang Deddy tidak tahu berita dulu tahun 2016. Kenapa tuh? Yang ada pengungkapan narkoba kapal itu di Cirebon. Oh iya ya, tahu. Ya bisa jadi rentetannya. Rentetan. Ya kalau Mabes Polri ya tidak segera memperterang, akhirnya kan asumsi liar ini muncul di masyarakat. Makanya harus segera Mabes Polri mengungkap CCTV, menangkap pelaku yang sebenarnya, ya agar 8 orang yang kata mereka itu terpaksa mengaku karena tidak tahan dengan penganiayaan penyiksaan, agar mereka segera mendapatkan keadilan. Jadi kita mau melihat konteksnya gini, kita mau melihat apakah setelah ini benar akan dilakukan penyelidikan ulang semuanya sampai terungkap siapa, atau ada skenario apa lagi yang dibuat. Itu bukan intinya. Betul. Ya, coba bayangkan Bang Deddy. Tapi berarti hakimnya juga luar biasa ya? Luar biasa. Hakim tunggal. Iya. Wah, saya hormat itu Pak sama Pak Hakim yang mulia Bapak sekarang beritanya Eman di mana-mana sederhana hidupnya. Betul, naik Pak. motor Saya merinding kalau dengar Pak Eman Sulaiman tuh, Pak. Jadi berani di tengah-tengah suasana yang mencekam, Pak Eman Sulaiman berani menegakkan keadilan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pak. Untungnya netizen saat ini sudah bisa berkomentar dan berpikir gitu. Akhirnya kan jadi ke-blow up lagi kasusnya. Jadi menurut saya ini kalau zaman dulu belum ada sosial media sih hilang udah ini kasus. Oh iya. Ya kan? Betul. Kalau nggak viral hilang ini kasus sudah. Dan jangan sampai skenario apapun yang dilakukan akhirnya mengambil orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu loh. Aduh. Itu yang menurut saya kok hidup nyawa dianggap semurah itu gitu. Kita sih sebenarnya ingin mengungkap kebenaran lah ya. Nah sebenarnya amat sangat disayangkan kalau tiba-tiba masyarakat tidak lagi percaya pada hukum yang ada di Indonesia.
Kalau udah seperti itu terjadinya, akhirnya masyarakat nggak peduli pada hukum. Dan ini jadi rentetan sebenarnya, menurut saya jadi rentetan. Hukum kok hanya memihak kepada orang-orang yang bisa membeli hukum. Ending-endingnya jadi begitu nanti pikiran masyarakat. Dan jangan sampai itu terjadi. Tapi selamat nih sekali lagi Mas Tony. Terima kasih. Selamat atas keberhasilannya Peggy. Selamat juga ya, Anda akhirnya bisa bebas dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang nih. Kalau kita tidak salah, jangan pernah mengaku kita salah. Benar. Ya, sampai mati pun kita nggak salah. Iya, apapun ancamannya, kalau kita nggak salah, jangan pernah mengaku salah. Jangan gitu pernah ya. takut. Jangan pernah takut. Tapi ya demi kebenaran. Iya Bang, betul. Dan terima kasih juga nih buat netizen juga. Iya. Netizen kami sampaikan terima kasih sering Bang Deddy. Saya menyampaikan terima kasih kepada netizen dan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi saya bilang salam hormat untuk netizen seluruh Indonesia. Untuk dukungannya mencari kebenaran dan kejujuran dan keadilan di Indonesia. Betul. Mas Tony terima kasih, Mas Peggy terima kasih. Mudah-mudahan semuanya beres cepat. Amin. Kita tahu siapa apa dan siapa skenario yang buatnya. Amin. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.